A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nuraini dengan NIM 23060850014 dari Prodi Pendidikan Antropologi Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas satu ilmuwan yang terkenal pada masanya dan masih dikenang sampai sekarang, yaitu Robert Lowy. Nah, Robert Lowy adalah seorang murid lain terbuka dari Boas. Robert Lowy lahir pada tahun 1883 dan wafat pada tahun 1957. Nah, lahir di Wina sebelum bermigrasi dengan orang tuanya ke kota New York. Di New York, ia dibesarkan di lingkungan Jerman Amerika dan bercita-cita untuk berkarir di bidang kimia, tetapi beralih ke antropologi saat ketangkasan manual yang buruk tidak menunjang dirinya untuk melakukan eksperimen laboratorium. Pada saat yang sama, aspek ini membuatnya terbiasa dengan penelitian lapangan partisipasi observasi. Lowy memperoleh gelar doktor berdasarkan kerja lapangan yang ia lakukan di antara masyarakat asli Amerika pada tahun 1917. Ia bergabung dengan Fakultas Universitas California di Berkeley dan tinggal di sana sampai masa pensiunnya pada tahun 1950. Nah, buku penting pertama Lowy adalah Primitive Society pada tahun 1920 yang berisi kritikan terhadap pendekatan evolusioner budaya. Nah, terutama karya Lewis Henry Morgan mengikuti Boas. Lowy menolak penjelasan satu sisi dari evolusionis budaya. Nah, meskipun ia juga menolak teori ekstrem dari Darwinisme, ia bersikeras bahwa tidak ada yang menemukan budaya dalam History of Ethnological Theory pada tahun 1937. Mengikuti tema yang sama ini, ia memperingatkan antropolog untuk melawan ekstremisme teoris dalam bentuk apapun. Dalam autobiografinya, Lowy menjelaskan bagaimana rasanya tumbuh dalam dua budaya Jerman dan Amerika, menjadikannya sebagai orang marginal, yakni tidak merasa memiliki rumah di kedua budaya tersebut. Pada saat yang sama, aspek ini membuatnya terbiasa dengan penelitian lapangan partisipasi observasi. Namun, dukungan terhadap konsep difusi terus berkembang dalam berbagai bentuknya, termasuk dalam kajian arkeologi dan teknologi di berbagai tempat di dunia. Secara umum, teori difusi mengajarkan bahwa setiap kebudayaan memiliki pengaruh dan kontribusi terhadap kebudayaan lain, dan bahwa pemikiran ini bisa menjadi mata pelajaran bagi petualangan manusia. Nah, tokoh utama difusionisme Inggris adalah Elliot Smith pada tahun 1871 hingga 1937. Nah, William pada tahun 1887 hingga dengan 1949 dan Rivers pada tahun 1864 sampai dengan 1922. Mereka berpendapat bahwa pada hakikatnya sebagian besar manusia tidak menciptakan hal-hal baru, tetapi hanya meminjam aspek-aspek kebudayaan orang lain yang telah ada. Tokoh difusionisme di Jerman dan Australia adalah Fritz Gröber pada tahun 1877 sampai dengan 1934 dan Peter Wilhelm pada tahun 1868 sampai dengan 1954. Mereka berpandangan bahwa ciri khas kebudayaan tertua di dunia dapat direkonstruksikan dan dari unsur-unsur kebudayaan yang masih dipertahankan. Masyarakat primitif sebagai masyarakat paling tua. Nah, sedangkan menurut Fritz Gröber dan Peter Wilhelm bahwasanya difusionisme kebudayaan yang paling tertua dapat dibangun kembali dan dipertahankan oleh masyarakat primitif, seperti masyarakat Papua yang masih mempertahankan budaya primitifnya. Tokoh difusionisme di Amerika adalah Carl Whistler pada tahun 1879 sampai dengan 1947 dan Alfred Kroeber pada tahun 1876 sampai dengan 1960. Nah, mereka berpendapat bahwa ciri-ciri kebudayaan yang khas terdapat dalam wilayah kebudayaan bersumber dari suatu pusat kebudayaan. Sedangkan menurut Carl Whistler dan Alfred Kroeber bahwasannya difusionisme adalah ciri kebudayaan bersumber dari suatu pusat wilayahnya, seperti budaya
makan menggunakan sendok. Budaya makan menggunakan sendok adalah budaya barat. Tetapi bukan hanya orang barat saja yang makan menggunakan sendok. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa diffusionisme menekankan pada pengaruh masyarakat. Nah, individual saling bergantung dan meyakini bahwa perubahan sosial terjadi karena sebuah masyarakat menyerap berbagai ciri budaya dari masyarakat lain. Nah, proses difusi atau diffusion adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ke seluruh dunia. Difusi merupakan salah satu objek ilmu penelitian antropologi, terutama sub-ilmu antropologi diakronik. Nah, proses difusi tidak hanya dilihat dari sudut bergeraknya unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi saja, tetapi terutama sebagai proses di mana unsur kebudayaan dibawa oleh individu dari suatu kebudayaan dan harus diterima oleh individu-individu dari kebudayaan lain. Teladan awal teori difusi adalah percobaan Franz Boas dalam mempelajari adat istiadat dan budaya di Kanada. Nah, Boas menyadari bahwasannya orang Eropa tidak sepenuhnya memahami budaya melalui pengalaman hidup di lingkungan yang sangat keras. Masyarakat primitif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki pengertian dalam keadaan yang sangat sederhana, belum maju atau tentang peradaban terbelakang. Dan kebudayaan primitif adalah sederhana, kuno, tidak modern tentang peralatan. Nah, senjata-senjata primitif. Kata primitif sering digunakan untuk suatu kebudayaan atau masyarakat yang hidupnya masih tergantung alam ataupun tidak mengenal dunia luar. Jauh dari keramaian teknologi primitif mempunyai arti tidak mengenal teknologi modern. Nah, istilah primitif ada yang mengistilahkan praliter atau no-liter, archaic, dan sebagainya. Dengan pengertian bahwa sesuatu yang primitif itu sesuatu yang kuno, sudah ketinggalan zaman, prasejarah. Nah, pengertian seperti ini kebanyakan dikemukakan oleh para ahli antropologi pada abad ke-19. Mereka menempatkan manusia primitif pada skala yang sangat rendah dari perkembangan kebudayaan manusia kontemporer. Louis melakukan banyak penelitian yang tentang masyarakat yang disebut primitif. Nah, terutama masyarakat adat di Amerika Utara seperti suku Crow. Dalam karyanya yang berjudul Primitive Society pada tahun 1920, Louis menolak gagasan bahwa masyarakat primitif merupakan tahap awal atau lebih rendah dari perkembangan masyarakat modern. Sebaliknya, ia berargumen bahwa masyarakat primitif memiliki kompleksitas yang khas dan tidak dapat dipahami hanya oleh evolusionis klasik seperti Lewis Henry, Morgan, dan Edward Tyler. Louis menekankan bahwa masyarakat primitif memiliki sistem sosial yang terorganisir dengan baik, dengan hukum, moral, agama, dan struktur politik yang unik. Ia percaya bahwa tidak ada hierarki evolusi dalam masyarakat manusia. Masyarakat primitif tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari masyarakat modern, tetapi hanya berbeda. Nah, penekanannya adalah pada deskripsi yang terperinci dan objek tentang kehidupan sosial dan budaya kelompok-kelompok. Studi masyarakat primitif oleh Louis mencerminkan pandangan relativisme budaya yang kuat, yaitu bahwa setiap masyarakat harus dipahami berdasarkan konteks dan kondisinya sendiri, bukan dibandingkan secara linear dengan masyarakat lain. Nah, diffusionisme atau penyebaran budaya pada awal abad ke-20, diffusionisme paradigma ini populer di Inggris dan Jerman. Nah, paradigma ini berupa upaya menjelaskan kesamaan antara berbagai kebudayaan. Nah, diffusionis terkemuka di Eropa adalah Fritz Graeber pada tahun 1911 dan Wilhelm pada tahun 1939. Nah, diffusionisme teori ini populer pada akhir abad 19 dan abad 20. Nah, tokoh utama diffusionisme Inggris adalah Elliot Smith. Louis juga terkenal karena penelitiannya tentang masyarakat suku seperti suku-suku di Amerika Utara. Selain itu, terdapat pandangan Robert Louis mengenai studi masyarakat primitif.
Masyarakat primitif atau primitif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian dalam keadaan yang sangat sederhana, belum maju atau tentang peradaban terbelakang, dan kebudayaan primitif adalah sederhana, kuno dalam kurun tidak. Meskipun beberapa antropolog telah mempertanyakan besarnya perubahan yang didokumentasikan ini, studi Tenggara Buas tetap merupakan awal penting dari upaya untuk mengakhiri rasisme dalam antropologi modern. Paul 2018. Nah, Robert Lowy dikenal karena kontribusinya dalam bidang antropologi, khususnya dalam studi budaya dan masyarakat adat. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan antropologi budaya di awal abad ke-20. Karyanya seperti The Story of Ethnological Theory mengeksplorasi perkembangan teori-teori etnologi dan memperkenalkan pendekatan sistematis 6 dalam analisis budaya. Pengaruh intelektual bagi Lowy sama halnya dengan Buas, yaitu filsafat zaman sekolah Southhurst dan empirisme tanpa kompromi. Dalam kasus Lowy berasal dari filsuf Ernst Mach pada tahun 1838 hingga dengan 1916. Nah, program Lowy untuk antropologi terdiri dari pembantaian analisis etnografi evolusionis budaya dan mengulanginya dalam kerangka partikularisme historis Bosland. Dalam School Wars, David Hurst Thomas menyinggung agenda kecenderungan empiris Lowy dari sisi yang tidak menyenangkan. Ia menunjukkan bagaimana hal tersebut tetap dengan menggunakan teknik statistik yang canggih dan kumpulan data yang besar. Nah, Boas mendokumentasikan bagaimana bentuk kepala telah berubah hanya dalam satu generasi. Karena anak-anak imigran kelahiran Amerika mendapat manfaat dari perbaikan kesehatan, gizi, dan masukan lainnya yang dikondisikan secara budaya. Orientasi teoritis Lewis secara umum dapat dicirikan sebagai sesuatu yang berada dalam arus utama pemikiran antropologi bahasanya. Dalam karyanya, Lewis menekankan relativisme budaya yang bertentangan dengan evolusionisme budaya era Victoria. Ia berpendapat bahwa kepercayaan dan praktik budaya individu hanya dapat dipahami dalam budaya tertentu. Dengan demikian, tidak ada budaya yang dapat disebut primitif seperti yang disarankan oleh para evolusionis. Karya-karyanya Primitive Society 1920 dan Primitive Religion pada tahun 1924 menjadikannya sebagai salah satu penentang utama evolusionisme budaya. Nah, Lewis menganjurkan teori difusi budaya, gagasan bahwa budaya yang berbeda saling meminjam dan meminjamkan ciri-ciri budaya satu sama lain. Melalui migrasi masyarakat, ia percaya bahwa melalui mempelajari ciri-ciri tersebut, asal-usul pertumbuhan dan penyebaran budaya pada akhirnya dapat dilacak. Nah, melalui kerja lapangannya, Lewis berhubungan dengan banyak suku India yang berbeda, termasuk Susutnai, Ute, Chippewa, Crow, Hidats, Mandan, Arika, Hopi, dan Wasok. Dia juga mempelajari budaya Indian Amerika Selatan dan Meksiko. Pengalaman yang luas dengan penduduk asli Amerika ini menjadikan Lewis unik di antara para antropolog. Namun, spesialisasi khususnya adalah budaya Crow yang dipelajarinya selama bertahun-tahun, mengumpulkan dan mengarsipkan bahkan detail terkecil. Kelengkapan studi ini dan analisis data menjadikannya model etnografi yang patut dicontoh dari sebuah struktur sosial. Dari pekerjaan yang dilakukannya bersama Alford dengan penduduk asli Amerika, Lewis mengembangkan istilah etnografi penyelamatan untuk menggambarkan metode pengumpulan data cepat dari budaya yang hampir punah. Karena banyak suku asli Amerika berasimilasi ke dalam budaya Amerika, budaya asal mereka terancam punah sepenuhnya. Lewis berpendapat bahwa antropolog perlu mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk membuat catatan yang solid tentang budaya yang hampir punah tersebut. Nah, minat teoritis utama Lewis lainnya dibahas dalam buku The Origin of the State pada tahun 1927.
para evolusionis abad ke-19 telah mencari alasan untuk asal-usul berbagai fenomena sosial dan politik. Nah, meskipun hanya sedikit yang menganut skema universal atau evolusi yang cakupannya sebanding dengan skema L.H. Morgan, Louis telah mengusulkan berbagai teori tentang asal-usul keluarga, kelompok kerabatan, dan bentuk-bentuk masyarakat dan telah menelitinya secara kritis. Dalam Origin of the State, ia melakukan hal yang sama untuk subjek ini, menolak teori penyebab tunggal dari semua asal-usul dan menunjuk pada kompleksitas masalah tersebut. Anehnya, meskipun ada minat berikutnya dalam pengembangan negara, hanya ada sedikit kontribusi teoritis untuk subjek tersebut. Louis juga sangat tertarik pada legenda dan cerita rakyat, yaitu pada cerita rakyat daripada cerita rakyat dalam pengertian Eropa. Nah, pembahasannya tentang berbagai pengalaman keagamaan dan primitive religion pada tahun 1924 dan 1948 tidak secara utama kritis terhadap pemikiran abad ke-19 karena alasan ini mungkin kurang berdampak pada pemikiran kontemporer. Dalam penilaian dirinya yang sangat jujur yang ditulis oleh National Academy of Science, Louis menunjuk pada pembahasan yang relatif sedikit tentang budaya material, yaitu teknologi dari manufaktur material sebagai kelayanan yang diselesaikan dalam karya hidupnya. Dia tidak kurang informasi tentang teknologi primitif dan pada kenyataannya akhirnya menggambarkannya untuk orang Indian dataran, terutama kru kesayangannya. Pengetahuan ini akhirnya dimasukkan dalam bukunya The Crow Indians pada tahun 1953 selama bertahun-tahun. Dalam bukunya The Crow Indians pada tahun 1953 selama bertahun-tahun, Museum Sejarah Alam Amerika telah menerbitkan serangkaian buku pegangan yang berorientasi pada wilayah yang terutama ditunjukkan sebagai panduan untuk pameran museum. Budaya Indian dataran yang sangat diperhatikan museum di bawah Clark Whistler dari yang telah disiapkan oleh Whistler dalam panduan museum menjadi subjek buku pegangan yang ditulis ulang oleh Louis pada tahun 1954. Nah, selama Perang Dunia Kedua dan setelahnya, antropologi mengalami perubahan orientasi dan memperluas cakupan minatnya dari masyarakat primitif. Antropologi pertama-tama mencakup orang-orang yang telah berakulturasi dan akhirnya masyarakat dunia kontemporer. Nah, Louis kurang tertarik pada akulturasi Indian meskipun ia sesekali menulis tentang subjek tersebut, tetapi kontribusi utamanya saat ini adalah pada budaya Jerman yang ia ketahui secara menyeluruh melalui kontak seumur hidup dan kunjungan yang sering ke Jerman. Nah, ia menerbitkan buku berjudul The German People pada tahun 1945 dan buku lainnya berjudul Toward Understanding Germany pada tahun 1954. Nah, penyimpangan mendadak dari jenis antropologi konvensional ini didahului oleh karya-karya yang sebanding oleh rekan-rekannya selama hampir 20 tahun yang membahas. Nah, perbandingannya tentang klan, Patries, dan Motis dalam pembahasan teoritisnya tentang pembagian sosial ini, ia menghindari kecenderungan umum antropologi awal abad ke-20 untuk mengasumsikan asal-usul dan penyebaran tunggal. Nah, meskipun teorinya tentang asal-usul ganda tidak kembali ke teori penilaian abad sebelumnya, dalam studi ini ia banyak menggunakan data dari Great Plains yang sukunya telah menjadi subjek banyak penelitiannya sendiri. Nah, serta penelitian American Museum of Natural History dan di mana masyarakat pria sering diatur dalam tingkatan usia. Nah, untuk bahan perbandingan ia juga menggunakan Hopi. Di antaranya telah melakukan kerja lapangan penelitian Louis yang meneliti pendekatan teoritis terhadap fenomena organisasi sosial dan politik, mendorongnya untuk menulis buku kecil yang sangat bermanfaat berjudul The Story of Ethnological Theory yang diterbitkan pada tahun 1937. Louis sendiri dikenal karena ketepatan dan analisis mendalamnya terhadap setiap detail dalam penelitian etnografinya. Nah, ia terutama mengandalkan teknik wawancara yang menjauhkan dirinya dari para antropolog yang lebih suka membenamkan diri dalam budaya yang diteliti dan menggunakan metode observasi. Louis menerbitkan gagasannya tentang isu-isu seperti ini dalam dua bukunya
At Introduction to Culture Anthropology pada tahun 1934, dan Culture and Ethnology Louis melakukan studi dasar tentang kekerabatan dan kelompok kekerabatan fiktif dalam penelitian. Nah, perbandingannya tentang klan, Patrius, dan Molly. Sekian pembahasan materi dari saya Nuraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.